Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Dibongkar Davide Tardozzi, Ducati bakal gunakan mesin lama untuk MotoGP 2025. Menjelang tes pramusim Thailand, Ducati dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia itu disebut-sebut akan tetap menggunakan mesin Desmosedici GP24 dibandingkan mengadopsi versi terbaru, yakni Desmosedici GP25. Keputusan ini dipicu oleh berbagai evaluasi yang dilakukan selama pengujian, di mana dua pembalap utama mereka, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, menemukan sejumlah kelemahan pada GP25 dibandingkan dengan pendahulunya. Faktor utama yang menjadi perhatian adalah performa pengereman dan kemampuan menikung motor terbaru Ducati tersebut. Ducati awalnya telah mengembangkan mesin baru untuk musim 2025 guna meningkatkan performa secara keseluruhan. Namun, dalam serangkaian uji coba, baik Marquez maupun Bagnaia merasakan bahwa Desmosedici GP25 tidak menawarkan peningkatan signifikan dibandingkan GP24. Justru, mereka mengalami kesulitan dalam pengereman dan kestabilan saat masuk ke tikungan, dua aspek krusial dalam kompetisi MotoGP. Hal ini menjadi pertimbangan besar bagi Ducati karena regulasi baru mengharuskan tim memilih spesifikasi mesin yang akan digunakan selama 2 musim ke depan tanpa ada pengembangan lebih lanjut. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, akhirnya membongkar keputusan yang tengah dipertimbangkan oleh pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa Ducati tidak ingin mengambil risiko besar dengan menggunakan mesin baru yang belum terbukti lebih baik dari generasi sebelumnya. Kami telah melakukan berbagai pengujian dan mendapatkan banyak masukan dari pembalap kami. Ada beberapa aspek dari GP25 yang tidak memberikan keuntungan signifikan dibandingkan GP24. Oleh karena itu, kami masih mempertimbangkan opsi terbaik untuk musim depan, ujar Tardozzi. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak mengingat Ducati biasanya selalu membawa inovasi terbaru untuk tetap unggul di persaingan MotoGP. Namun dengan adanya pembekuan pengembangan mesin selama 2 musim ke depan, mereka harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jika mereka memilih GP25, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan perubahan signifikan hingga tahun 2027. Oleh karena itu, Ducati cenderung ingin memastikan bahwa mesin yang digunakan benar-benar optimal sebelum memutuskan spesifikasi final. Salah satu alasan utama Ducati mempertimbangkan untuk tetap menggunakan GP24 adalah karena motor tersebut telah terbukti sangat kompetitif. Pada musim 2024, GP24 mendominasi berbagai seri dengan catatan kemenangan yang impresif. Bagnaia dan Marquez merasa nyaman dengan karakteristik GP24, terutama dalam hal pengereman dan kestabilan saat menikung. Jika Ducati tetap menggunakan GP24 untuk musim 2025, mereka dapat memaksimalkan keunggulan yang sudah dimiliki tanpa harus menghadapi risiko besar dari motor baru yang belum terbukti keunggulannya. Meski begitu, Ducati masih memiliki waktu sebelum memutuskan spesifikasi final yang akan mereka gunakan dalam 2 musim ke depan. Tes pramusim di Thailand akan menjadi momen krusial bagi Ducati untuk melakukan evaluasi terakhir. Jika dalam tes tersebut mereka menemukan bahwa GP25 bisa memberikan peningkatan signifikan, maka tidak menutup kemungkinan mereka tetap memilih motor baru tersebut. Namun, jika hasilnya masih menunjukkan bahwa GP24 lebih unggul, maka Ducati hampir pasti akan tetap menggunakan spesifikasi mesin lama untuk MotoGP 2025 dan 2026. Langkah Ducati ini mengingatkan pada strategi yang pernah digunakan beberapa tim di masa lalu. Beberapa pabrikan terkadang memilih untuk tetap menggunakan spesifikasi motor yang lebih stabil daripada mengambil risiko dengan motor baru yang belum teruji sepenuhnya. Dalam situasi seperti ini, kestabilan dan kepercayaan diri pembalap menjadi faktor utama dalam menentukan performa di lintasan. Oleh karena itu, Ducati lebih mengutamakan keseimbangan antara inovasi dan keandalan agar tetap kompetitif di kejuaraan. Keputusan akhir Ducati akan sangat memengaruhi jalannya musim 2025 dan 2026. Jika mereka tetap menggunakan GP24, maka tim-tim pesaing seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Namun jika Ducati mampu memaksimalkan potensi GP24 dengan pengaturan yang lebih baik, mereka masih bisa mempertahankan dominasinya di MotoGP.
Semua mata kini tertuju pada tes pramusim Thailand di mana Ducati akan membuat keputusan final mengenai masa depan mesin mereka. Tes pramusim MotoGP 2025 kelar, Marc Marquez merendah tak mau beri nilai sempurna ke diri sendiri. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, akhirnya selesai setelah 3 hari penuh pengujian. Meski berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan Desmosedici GP25, Marc Marquez memilih untuk merendah dan tidak memberi dirinya nilai sempurna atas pencapaiannya selama sesi pengujian. Pembalap Ducati Lenovo itu menjadi sorotan utama di tes pramusim kali ini. Dengan statusnya sebagai pendatang baru di tim pabrikan Ducati, banyak pihak yang penasaran bagaimana ia bisa beradaptasi dengan motor terbaru yang dikembangkan langsung oleh tim asal Borgo Panigale tersebut. Marquez mencatatkan waktu tercepat kelima pada hari terakhir tes dengan torehan 1 menit 57,42 detik, menunjukkan peningkatan dari hari sebelumnya. Meski begitu, ia merasa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki sebelum MotoGP 2025 resmi dimulai. Saya tidak akan memberi diri saya nilai 10 dari 10. Saya rasa ini belum sempurna. Ada banyak hal yang masih bisa ditingkatkan, dan saya masih butuh waktu untuk memahami semua detail Desmosedici GP25, ujar Marquez kepada media usai tes. Bagi Marquez, proses adaptasi dengan motor baru tidak bisa hanya diukur dari catatan waktu di tes pramusim. Baginya, yang lebih penting adalah memahami motor sepenuhnya agar bisa tampil konsisten sepanjang musim. Jujur saja, saya merasa cukup puas dengan progres yang kami buat selama 3 hari ini. Tetapi, ini baru tahap awal. Saya harus terus bekerja untuk memahami bagaimana memaksimalkan potensi motor dalam berbagai kondisi, jelas Marquez. Marquez juga mengakui bahwa motor Desmosedici GP25 memiliki perbedaan karakter dibandingkan dengan Desmosedici GP23 yang ia tunggangi bersama Gresini Racing pada musim lalu. Ia menyebut bahwa motor terbaru Ducati ini memiliki tenaga lebih besar, tetapi butuh pendekatan berbeda dalam mengendalikannya, terutama dalam hal manajemen ban dan pengereman. Saya merasa GP25 lebih agresif di beberapa area, terutama pada tenaga mesin. Itu bagus, tapi saya harus memahami cara mengontrolnya dengan lebih baik, terutama saat balapan panjang. Tujuan utama saya adalah bisa tampil stabil dari awal hingga akhir balapan, tambahnya. Tes Sepang bukanlah sesi yang berjalan mulus bagi Marquez. Pada hari kedua, ia mengalami kecelakaan di tikungan 9 saat mencoba memahami limit motor. Meski begitu, ia menganggap insiden tersebut sebagai bagian dari proses adaptasi. Hari pertama, Marquez tampil impresif dengan finish di posisi kedua di belakang Fabio Quartararo, mencatat waktu 1 menit 57,606 detik. Hari kedua mengalami crash di tikungan 9, namun tetap melanjutkan sesi dan fokus pada pengujian setup motor, berakhir di posisi ke-14. Hari ketiga, berhasil bangkit dan memperbaiki catatan waktunya, finish di posisi kelima dengan 1 menit 57,42 detik. Melihat progresnya dari hari pertama hingga hari terakhir, Marquez menganggap bahwa adaptasinya berjalan baik, meski belum sempurna. Kami berhasil menemukan beberapa hal penting, tetapi saya masih ingin mengembangkan gaya balap saya lebih jauh dengan motor ini, katanya. Menariknya, Marquez juga mengungkapkan bahwa ia masih mempelajari gaya balap para rivalnya yang lebih dulu terbiasa dengan Ducati. Nama-nama seperti Francesco Bagnaia, pembalap kawakan Ducati Jorge Martin, dan Enea Bastianini menjadi referensinya untuk memahami bagaimana Desmosedici GP25 bisa dimaksimalkan. Saya melihat data mereka, terutama Francesco Bagnaia, karena dia sudah sangat memahami motor ini. Saya mencoba memahami di mana saya bisa lebih baik, di mana saya harus beradaptasi, ujar Marquez. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ia tetap mengandalkan gaya balapnya sendiri, dan tidak ingin hanya sekadar meniru gaya pembalap lain. Setelah tes Sepang, para pembalap akan kembali turun ke lintasan dalam sesi tes pramusim Thailand sebelum musim MotoGP 2025 resmi dimulai. Marquez pun menyadari bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sebelum benar-benar siap menghadapi balapan pertama. Saya merasa cukup nyaman dengan motor ini, tetapi saya tidak ingin cepat puas. Kami masih harus bekerja keras di Thailand untuk memastikan semuanya benar-benar siap untuk musim baru, tegasnya. Dengan perkembangan yang cukup menjanjikan, para penggemar pun semakin menantikan kiprah Marc Marquez bersama Ducati Lenovo di musim MotoGP 2025. Mampukah ia langsung bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia? Jawabannya akan segera kita ketahui saat musim dimulai.
Michele Pirro kagum, Marc Marquez pacu Desmo Sedici GP25 sampai crash di hari kedua tes Sepang temukan limitnya. Pembalap penguji Ducati, Michele Pirro mengaku kagum dengan tekad Marc Marquez dalam menjajal batas kemampuan Desmo Sedici GP25 selama tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Sepang. Pada hari kedua pengujian, Marquez terlihat semakin berani memacu motor hingga akhirnya mengalami kecelakaan di tikungan 9. Meski terjatuh, Pirro justru melihatnya sebagai sinyal positif. Menurutnya, Marquez tengah menjalani proses penting dalam memahami karakter motor, di mana insiden seperti ini adalah bagian dari menemukan limit sebenarnya. Marc melakukan apa yang selalu ia lakukan. Dia selalu mendorong hingga batas maksimal. Ini adalah gaya balapnya, dan itu mengesankan. Tidak semua pembalap bisa langsung memahami motor baru dengan cara seperti ini. Dari luar, saya bisa melihat dia makin memahami bagaimana Desmo Sedici bekerja, ujar Pirro kepada media. Pada hari kedua tes Sepang, Marquez fokus pada pengembangan pengaturan elektronik, aerodinamika, serta pengereman. Ducati Lenovo memanfaatkan sesi ini untuk mengumpulkan lebih banyak data terkait kinerja GP25, terutama setelah Marquez tampil kompetitif pada hari pertama dengan menempati posisi kedua. Sayangnya, dalam upaya mencari batasan maksimal motornya, Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 9. Sang 8 kali juara dunia kehilangan kendali saat masuk tikungan dengan kecepatan tinggi, menyebabkan motornya tergelincir dan membuatnya jatuh. Beruntung, Marquez tidak mengalami cedera serius dan masih bisa melanjutkan sesi setelah insiden tersebut. Setelah kecelakaan, Marquez memberikan komentarnya terkait kejadian tersebut. Saya kehilangan grip saat pengereman dan bagian terakhir dari rem motornya praktis hilang. Tapi ini bukan masalah besar, ini bagian dari konsekuensi ketika mencoba memahami motor baru, jelas Marquez. Kami memang ingin menemukan batasnya, dan saya rasa kami sudah cukup dekat. Saya masih harus beradaptasi, terutama dalam cara memanfaatkan tenaga Ducati saat keluar tikungan, tambahnya. Sebagai test rider Ducati yang sudah bertahun-tahun mengembangkan Desmo Sedici, Michele Pirro sangat paham bahwa motor ini tidak mudah dikendalikan bagi pembalap yang baru pertama kali menungganginya. Namun, ia melihat Marquez memiliki pendekatan yang unik dan agresif, yang membuatnya berbeda dari kebanyakan pembalap lain. Saya sudah melihat banyak pembalap mencoba Ducati, tapi tidak semuanya bisa langsung memahami karakter motornya. Marc berbeda, dia tidak takut mengambil risiko. Bahkan setelah kecelakaan, dia tetap mencoba mendorong lebih jauh lagi. Menurut Pirro, gaya balap Marquez yang agresif, ditambah dengan pengalamannya selama bertahun-tahun membuatnya mampu beradaptasi lebih cepat dibandingkan pembalap lain yang pernah pindah ke Ducati. Marc Marquez punya cara sendiri dalam memahami motor. Dia tidak hanya mengandalkan data, tapi juga feeling dan instingnya. Ini yang membuatnya menjadi salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah, tambah Pirro. Tes pramusim MotoGP 2025 di Sepang berlangsung selama 3 hari. Marquez mengalami berbagai fase adaptasi dengan Ducati GP25 selama pengujian. Hari pertama, Marquez tampil impresif dengan menempati posisi kedua di belakang Fabio Quartararo, mencatatkan waktu 1 menit 57,606 detik. Hari kedua, fokus pada pengembangan setup motor, tetapi mengalami kecelakaan di tikungan 9, dan hanya mampu mencatat waktu terbaik 1 menit 58,447 detik, posisi 14. Hari ketiga, Marquez berhasil bangkit dan kembali masuk 5 besar, menunjukkan bahwa ia mulai menemukan setelan terbaik untuk motornya. Marquez mengakui bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, tetapi ia merasa lebih percaya diri setelah memahami lebih dalam karakteristik Desmo Sedici GP25. Kami masih punya banyak pekerjaan rumah, tapi saya yakin kami berada di jalur yang benar. Ducati GP25 adalah motor yang luar biasa dan saya harus memanfaatkannya sebaik mungkin, tutup Marquez. Dengan progres yang semakin baik, Marc Marquez siap memasuki musim MotoGP 2025 dengan ambisi besar. Akankah ia langsung menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara? Kita tunggu aksinya di balapan pembuka nanti. Marc Marquez fokus pada pengembangan dan settingan terbaik di hari kedua tes Sepang MotoGP 2025.
Marc Marquez melanjutkan adaptasi dan pengembangannya dengan Ducati Desmosedici GP25 di hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Setelah mencatatkan waktu tercepat kedua di hari pertama, Marquez kini lebih fokus pada penyempurnaan setelan motor serta mencari konfigurasi terbaik untuk menghadapi musim baru. Marquez mengungkapkan bahwa prioritas utama dalam sesi tes kali ini adalah pengembangan mesin. Pasalnya, setelah homologasi mesin disahkan, tim tidak bisa melakukan perubahan sepanjang musim. Oleh karena itu, Ducati dan Marquez ingin memastikan bahwa setelan awal mereka sudah optimal sebelum musim dimulai. Kami mengerjakan prioritas utama, yaitu mesin, seperti setiap pabrikan lainnya. Begitu Anda mengesahkan homologasi mesin, Anda menyimpannya selama setahun penuh. Jadi, sangat penting untuk memastikan bahwa kami mengambil keputusan yang tepat, ujar Marquez setelah menyelesaikan sesi hari kedua. Meski belum menargetkan kecepatan puncak, Marquez tetap mampu mempertahankan posisi teratas dalam daftar pembalap tercepat. Ia terus menguji berbagai konfigurasi elektronik, aerodinamika, serta strategi penggunaan ban agar lebih kompetitif saat balapan sebenarnya nanti. Setelah menempati posisi kedua pada hari pertama, Marquez tidak ingin terburu-buru untuk mencetak waktu lap terbaik di hari kedua. Sebagai gantinya, ia memilih untuk menganalisis berbagai aspek teknis motor bersama tim teknis Ducati Lenovo. Hari ini kami tidak terlalu fokus untuk menjadi yang tercepat, melainkan mencari konsistensi dan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana motor ini bekerja di berbagai kondisi. Saya merasa semakin nyaman dengan motor ini, dan itu adalah hal yang positif, kata Marquez. Ducati memberikan beberapa opsi pengaturan yang berbeda, termasuk modifikasi kecil pada sistem elektronik untuk meningkatkan kontrol traksi dan stabilitas saat pengereman. Selain itu, Marquez juga menguji penggunaan ban dengan kompon berbeda guna memahami daya tahan serta performanya di lintasan panas Sepang. Salah satu tantangan utama bagi Marquez di tim pabrikan Ducati adalah menyamakan arah pengembangan motor dengan Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan sekaligus rekan setimnya. Ducati ingin kedua pembalap memiliki masukan yang sejalan agar pengembangan Desmosedici GP25 lebih efektif. Saya dan Pecco, Bagnaia, memiliki gaya balap yang berbeda, tetapi kami mencoba untuk menemukan titik tengah di mana motor ini bisa bekerja dengan baik untuk kami berdua. Ini penting karena akan menentukan performa kami sepanjang musim, jelas Marquez. Perbedaan gaya balap antara Marquez dan Bagnaia membuat Ducati harus mencari keseimbangan dalam pengaturan chassis, distribusi bobot, dan karakter tenaga mesin. Hal ini menjadi salah satu tugas utama dalam tes Sepang, mengingat motor akan digunakan dalam kondisi berbeda sepanjang musim. Meskipun tidak fokus mengejar waktu terbaik, Marquez tetap menunjukkan kecepatan yang kompetitif di hari kedua. Catatan waktunya masih berada di jajaran 3 besar pembalap tercepat, menegaskan bahwa ia sudah semakin nyaman dengan Desmosedici GP25. Saya puas dengan progres yang kami buat sejauh ini. Motor ini sudah terasa sangat baik, tetapi tentu masih ada beberapa area yang bisa kami tingkatkan. Ini baru hari kedua, jadi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tambahnya. Marquez menyebut bahwa ia ingin melihat bagaimana performa motor dalam simulasi balapan penuh sebelum benar-benar merasa siap untuk kompetisi sesungguhnya. Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian adalah bagaimana motor bekerja saat kondisi bahan bakar penuh dan degradasi ban terjadi. Balapan MotoGP bukan hanya soal satu lap cepat. Kami harus memastikan bahwa motor tetap kompetitif sepanjang balapan, terutama di lap-lap terakhir. Itu yang akan kami kerjakan di sesi berikutnya, tegasnya. Setelah 2 hari berfokus pada pengembangan, bukan tidak mungkin Marquez akan mulai menekan lebih keras pada hari ketiga. Tes terakhir di Sepang bisa menjadi kesempatan baginya untuk menguji batas kecepatan maksimal Desmosedici GP25 sebelum melanjutkan pengujian di Thailand. Dengan hasil yang menjanjikan sejauh ini, Marc Marquez dan Ducati Lenovo semakin percaya diri menghadapi MotoGP 2025.
Jika perkembangan positif ini terus berlanjut, bukan mustahil Marquez akan langsung menjadi salah satu kandidat utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Apakah Marquez akan menembus waktu terbaik di hari ketiga? Kita tunggu hasilnya dalam sesi terakhir tes Sepang. Marc Marquez akhirnya sukses jinakan Desmosedici GP25, catat waktu tercepat kedua di tes Sepang. Marc Marquez akhirnya membuktikan kemampuannya dalam menjinakkan Ducati Desmosedici GP25 setelah menjalani sesi tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Dalam sesi pengujian pertama, pembalap berjuluk Baby Alien itu langsung tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat kedua, hanya kalah dari Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. Tes pramusim MotoGP 2025 menjadi ajang penting bagi Marquez untuk menyesuaikan diri dengan motor pabrikan Ducati setelah musim sebelumnya mengendarai Desmosedici GP23 bersama Gresini Racing. Kini, dengan motor spesifikasi terbaru dari Ducati Lenovo Team, Marquez membuktikan bahwa ia tetap menjadi salah satu pembalap yang harus diperhitungkan dalam perburuan gelar musim ini. Pada sesi tes pramusim pertama di Sepang, Marc Marquez berhasil mencatatkan waktu 1 menit 57,606 detik, menempatkannya di posisi kedua tercepat dalam daftar pembalap. Ia hanya terpaut 0,051 detik dari Fabio Quartararo, yang berhasil menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 57,555 detik. Tiga besar ditutup oleh adik kandung Marquez, yaitu Alex Marquez dari Gresini Racing, yang mencatatkan waktu 1 menit 57,738 detik. Sementara itu, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, dan Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, melengkapi 5 besar pembalap tercepat. Setelah menyelesaikan sesi pengujian, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat puas dengan performa Desmosedici GP25. Meski baru pertama kali menjalani sesi resmi dengan motor ini, ia mengaku sudah mulai memahami karakteristiknya dan melihat potensi besar yang dimiliki motor Ducati terbaru tersebut. Saya merasa jauh lebih baik dibandingkan dengan awal pengujian. Motor ini memang memiliki tenaga yang luar biasa, tetapi saya semakin terbiasa dengannya. Ada beberapa hal yang harus kami perbaiki, tetapi secara keseluruhan, saya sangat puas dengan performa hari ini, ujar Marquez. Marquez juga menambahkan bahwa Desmosedici GP25 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan motor sebelumnya, terutama dalam hal kestabilan saat memasuki tikungan dan akselerasi keluar tikungan. GP25 memiliki keseimbangan yang sangat baik, terutama dalam akselerasi keluar tikungan. Saya harus terus beradaptasi dengan gaya balap saya, tetapi ini adalah langkah yang sangat positif, tambahnya. Hasil tes Sepang ini menunjukkan bahwa Fabio Quartararo dan Yamaha telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan musim sebelumnya. Setelah beberapa tahun mengalami kesulitan dengan performa motor YZR-M1, Quartararo akhirnya kembali kompetitif dan bahkan mampu mengungguli Marquez dalam sesi pengujian pertama. Marquez sendiri mengakui bahwa Quartararo akan menjadi salah satu rival terberatnya musim ini. Fabio tampil sangat cepat hari ini, dan itu membuktikan bahwa Yamaha telah bekerja keras untuk meningkatkan performa mereka. Saya rasa persaingan tahun ini akan sangat ketat, dan itu bagus untuk kejuaraan, kata Marquez. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyampaikan kepuasannya terhadap hasil yang diperoleh Marquez dalam sesi tes pertama ini. Ia menyebut bahwa adaptasi Marquez dengan Desmosedici GP25 berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Marc telah menunjukkan betapa cepatnya ia bisa beradaptasi dengan motor baru. Ini baru sesi pertama, tetapi hasilnya sudah sangat menjanjikan. Kami optimis bahwa dia akan semakin cepat dalam sesi-sesi berikutnya, ujar Tardozzi. Meski sudah menunjukkan performa luar biasa dalam sesi pertama, Marquez menegaskan bahwa dirinya masih memiliki target lebih tinggi dalam sesi-sesi tes berikutnya.
saya belum sepenuhnya puas. Saya ingin terus meningkatkan kecepatan dan mencoba beberapa setelan baru. Target saya jelas, saya ingin menjadi yang tercepat, tegasnya. Tes pramusim MotoGP 2025 masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan di Sepang. Dengan hasil yang semakin menjanjikan, Marc Marquez semakin percaya diri untuk menatap musim baru bersama Ducati Lenovo Team dan kembali ke jalur juara dunia. MotoGP 2025 baru dimulai, tetapi Marc Marquez sudah memberikan peringatan kepada para rivalnya, ia siap bertarung untuk gelar juara dunia ke-9. KTM bangkrut karena tak bisa rekrut Marc Marquez, Pit Beirer kecam keputusan Marquez. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia MotoGP setelah KTM mengumumkan kebangkrutan mereka. Salah satu penyebab yang disebut-sebut memperparah situasi finansial tim Austria ini adalah kegagalan mereka merekrut Marc Marquez, yang justru memilih bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Bos KTM, Pit Beirer, secara terbuka mengkritik keputusan Marquez dan menyatakan bahwa langkah pembalap Spanyol itu menjadi pukulan telak bagi masa depan timnya. Pada akhir musim 2023, KTM berusaha keras untuk merekrut Marc Marquez, pembalap yang sudah mengukir nama besar sebagai salah satu legenda MotoGP. Pit Beirer, direktur olahraga KTM, bahkan melakukan pendekatan intensif dengan tawaran besar yang dirancang untuk menarik minat Marquez. Namun, pembalap berjulukan The End of Cervera, G itu menolak tawaran tersebut dan lebih memilih bergabung dengan Gresini Racing sebagai langkah sementara sebelum akhirnya menandatangani kontrak dengan Ducati Lenovo. Langkah Marquez ini memicu banyak pertanyaan. Mengapa seorang pembalap dengan reputasi sebesar itu menolak tawaran dari tim yang sedang naik daun seperti KTM? Jawabannya kini semakin jelas. Marquez sudah melihat masalah finansial yang mengintai KTM, dan ia memutuskan untuk mencari stabilitas di tim lain yang lebih mapan secara ekonomi. Dalam sebuah wawancara usai pengumuman kebangkrutan KTM, Pit Beirer tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap Marc Marquez. Menurutnya, keputusan Marquez untuk menolak KTM adalah salah satu faktor utama yang mempercepat kejatuhan tim tersebut. Kami sudah memberikan segala yang kami bisa untuk menarik Marquez, tetapi dia memilih untuk pergi ke Ducati. Itu adalah keputusan yang egois dan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap tim kami, ujar Beirer dengan nada emosional. Kami tahu bahwa dengan Marquez, kami bisa bersaing di level tertinggi. Tapi tanpa dia, situasi menjadi jauh lebih sulit. Beirer juga menambahkan bahwa KTM sebenarnya memiliki potensi besar untuk tetap kompetitif di MotoGP. Namun, kegagalan merekrut pembalap kaliber Marquez membuat tim kehilangan arah dan kepercayaan dari sponsor besar yang selama ini menjadi tulang punggung keuangan mereka. Kebangkrutan KTM telah meninggalkan jejak yang mendalam di dunia MotoGP. Selain menghilangnya salah satu tim kompetitif dari grid, banyak pembalap dan staf teknis KTM yang kini kehilangan pekerjaan. Situasi ini juga memengaruhi struktur kompetisi, dengan beberapa tim lain berjuang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan KTM. Di sisi lain, langkah Marc Marquez menuju Ducati Lenovo semakin mempertegas posisinya sebagai pembalap dengan visi karir yang tajam. Setelah musim singkat yang sukses bersama Gresini Racing, Marquez kini bergabung dengan tim pabrikan Ducati yang memiliki rekam jejak solid dalam beberapa musim terakhir. Kombinasi Marquez dengan motor Desmos Edici diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan dominan di MotoGP 2025. Keputusan Marquez untuk bergabung dengan Ducati Lenovo telah menuai banyak pujian dari para pengamat MotoGP. Tim pabrikan Italia itu menawarkan stabilitas finansial dan motor yang terbukti kompetitif, sesuatu yang tidak dimiliki KTM dalam beberapa tahun terakhir. Marquez pun menyatakan bahwa keputusannya ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap situasi setiap tim. Saya tidak ingin mengambil risiko dengan bergabung ke tim yang tidak stabil. Ducati adalah pilihan terbaik bagi saya untuk terus bersaing di level tertinggi, kata Marquez. Saya menghormati KTM, tetapi pada akhirnya, saya harus memikirkan masa depan karir saya.
Kebangkrutan KTM menjadi pelajaran pahit bagi dunia MotoGP tentang pentingnya manajemen finansial dan pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, Marc Marquez sekali lagi membuktikan dirinya tidak hanya sebagai pembalap hebat, tetapi juga seorang profesional yang memiliki visi jangka panjang. Dengan Ducati Lenovo, Marquez kini bersiap untuk kembali mendominasi MotoGP, sementara KTM harus menerima kenyataan pahit akibat kegagalan mereka merekrut sang bintang.